Mungkin kita pernah merasakan, kita sudah bekerja keras tetapi rezeki tetap seret, atau justru rezeki lancar tapi hati semakin kosong. Dalam video ini kita luruskan satu hal penting, yaitu rezeki itu bukan tujuan hidup dan banyak orang salah paham sejak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun Anda, dimanapun Anda berada, sedang dalam penjagaan Allah, dalam lindungannya, dan dalam keadaan hati yang masih mau jujur pada dirinya sendiri. Karena pembahasan ini bukan untuk menghakimi siapapun, tapi untuk meluruskan arah yang sering tanpa sadar kita belokkan. Kita hidup di zaman di mana kata rezeki hampir selalu identik dengan uang. Sedikit-sedikit rezeki, banyak-banyak rezeki. Seolah nilai hidup seseorang ditentukan oleh angka, saldo, dan pencapaian dunia. Padahal kalau kita jujur, banyak orang yang rezekinya terlihat besar tetapi hidupnya gelisah. Dan ada yang hidupnya sederhana tetapi hatinya tenang. Dalam video ini, saya tidak ingin bicara soal tips cari rezeki, bukan pula soal rahasia kekayaan. Kita akan bicara tentang hakikat rezeki yang sebenarnya. Karena sebelum bertanya bagaimana menambah rezeki, pertanyaan yang lebih penting adalah untuk apa rezeki itu Allah berikan kepada kita. Allah sendiri sudah menjawab tujuan penciptaan kita dalam Al-Quran. Dan ketika tujuan itu tidak kita jadikan arah, maka sebesar apapun rezeki yang akan datang, ia tidak akan pernah merasa cukup. Di titik inilah banyak manusia lelah, bukan karena kurang, tetapi karena salah memahami makna pemberian Allah. Mari kita mulai dari satu kejujuran yang jarang kita akui. Banyak dari kita capek bukan karena hidup yang berat, tetapi karena kita menaruh beban hidup di tempat yang salah. Kita menjadikan rezeki sebagai tujuan, padahal ia hanyalah alat. Dan ketika alat dijadikan tujuan, hidup pasti terasa kosong, meski terlihat penuh. Coba kita tarik nafas sebentar. Bayangkan ini percakapan dari hati ke hati. Selama ini kita menyebut kata rezeki. Apa yang pertama muncul di kepala kita? Uang, atau pekerjaan, atau usaha lancar, atau penghasilan yang naik. Itu semua tidak salah. Tetapi permasalahannya kita berhenti di titik itu. Seolah rezeki selesai di angka saja. Padahal Al-Quran tidak pernah mendefinisikan rezeki sesempit itu. Justru manusia yang terkadang menyempitkan arti rezeki itu sendiri. Allah tidak pernah berkata bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mengumpulkan rezeki. Yang Allah tetapkan justru sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini sering kita baca, tetapi jarang kita jadikan kerangka hidup. Kita hafal, tetapi tidak kita pakai sebagai arah. Padahal ayat ini seharusnya menjadi kacamata utama dalam memandang rezeki. Kalau tujuan penciptaan adalah ibadah, maka logikanya sangat sederhana. Jadi, segala yang Allah berikan kepada kita adalah fasilitas agar ibadah itu bisa berjalan. Artinya, rezeki bukan hadiah untuk kita bersenang-senang. Rezeki adalah amanah operasional untuk kita melaksanakan penghambaan. Disinilah sering terjadi benturan batin. Karena banyak dari kita ingin rezeki untuk memperkuat ego, sementara Allah memberikan rezeki untuk melemahkan ego dan menguatkan tauhid. Maka tidak heran kalau setelah dapat yang kita kejar, hati justru merasa makin resah. Dan coba renungkan ini pelan-pelan. Kalau rezeki adalah tanda cinta Allah, maka orang paling dicintai Allah seharusnya adalah orang yang paling kaya. Tetapi faktanya, para nabi, para wali, para orang-orang yang dekat dengan Allah justru hidupnya sering sederhana. Bahkan sebagian diuji dengan kesempitan. Berarti hal ini sangat jelas. Rezeki bukan indikator cinta dan bukan pula indikator murka. Rezeki adalah alat ujian dan fasilitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi banyak untuk menguji kita bersyukur. Allah memberi sedikit untuk menguji kesabaran kita, dan dua-duanya sama-sama berat, tergantung bagaimana hati kita memaknainya. Masalahnya manusia sering salah fokus. Kita sibuk bertanya, kenapa rezekiku segini?
Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, rezeki ini sedang membawaku mendekat atau menjauh kepada Allah. Karena ada rezeki yang berbentuk nikmat, tetapi fungsinya musibah. Dan ada yang bentuknya musibah, tetapi fungsinya nikmat. Uang yang membuat lupa akan ibadah, lupa keluarga, itu bukan keberkahan meskipun banyak. Sebaliknya, keterbatasan yang membuat seseorang rajin berdoa, rendah hati, dan merasa butuh kepada Allah, itu justru rezeki yang bekerja dengan benar. Apakah rezeki itu bekerja? Pertanyaannya, bekerja untuk apa? Kalau kita jujur, banyak dari kita ingin rezeki supaya hidup tenang, tapi menolak ketika rezeki itu menuntut tanggung jawab rohani. Kita ingin hasil, tetapi tidak siap dengan arah. Kita ingin diberi, tetapi enggan untuk diarahkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui kapasitas hambanya. Allah tidak ingin memberi terlalu banyak kepada orang yang jika diberi, ia lupa diri. Dan Allah tidak memberi terlalu sedikit kepada orang yang jika disempitkan, ia hancur iman. Kecuali istidraj. Maka jangan iri kepada rezeki orang lain, karena kita tidak tahu paket ujian apa yang sedang mereka bawa. Ada rezeki yang besar, tetapi tidurnya gelisah. Ada orang yang rezekinya kecil, tetapi hatinya lapang. Dan di titik ini kita perlu jujur, apakah yang kita kejar benar-benar rezeki, atau hanya pengakuan, validasi, dan rasa aman palsu. Karena sejatinya rasa aman tidak datang dari jumlah, tetapi dari arah. Hati yang tahu kemana ia berjalan tidak mudah goyah oleh naik turunnya dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan kita untuk sekedar hidup. Allah menciptakan kita untuk mengabdi, untuk sadar, dan rezeki adalah salah satu alat kesadaran itu. Ia bisa menjadi tangga naik atau malah justru menjadi jebakan turun. Maka mulai hari ini mungkin kita perlu mengubah satu doa, bukan lagi ya Allah lancarkanlah rezekiku, tetapi ya Allah luruskanlah fungsi rezekiku. Karena rezeki yang lurus fungsinya meskipun sedikit cukup, dan rezeki yang salah arah meskipun banyak akan melelahkan. Disinilah makna ibadah menjadi luas. Ibadah bukan hanya di sajadah, tetapi cara kita memandang apa yang Allah titipkan, cara kita menggunakan waktu, cara kita menggunakan harta, dan cara kita merespon lapang dan sempitnya hati kita. Ketika seseorang memahami ini, ia tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan, tetapi sebagai kendaraan. Dan orang yang paham akan kendaraan itu tidak akan duduk di bagasi sambil bertanya, kenapa aku harus capek? Rezeki tidak pernah salah alamat. Yang sering salah adalah cara kita menafsirkan dan menggunakannya. Dan disitulah perjalanan rohani sebenarnya dimulai. Sekarang setelah kita luruskan bahwa rezeki bukan tujuan, tapi fasilitas, kita masuk lebih dalam. Karena satu penyebab manusia sering kecewa pada hidup adalah ia hanya mengenali satu jenis rezeki, lalu menutup mata dari rezeki-rezeki lain yang justru lebih menentukan arah hidupnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi rezeki dalam satu lapisan saja. Rezeki itu berlapis sesuai dengan struktur manusia itu sendiri. Manusia bukan hanya jasad, manusia mempunyai akal, manusia mempunyai hati, dan manusia mempunyai ruh. Maka rezeki itu pun mengikuti struktur itu. Mari kita bahas satu persatu secara pelan-pelan. Yang pertama, rezeki jasad. Ini rezeki yang paling terlihat, paling dirasakan, dan paling sering diperebutkan, seperti makan, minum, harta, tempat tinggal, pekerjaan, kesehatan fisik. Itu semua adalah rezeki jasad. Dan perlu kita luruskan lagi, rezeki jasad itu penting, tetapi bukan yang paling menentukan. Ia hanya memastikan manusia bisa bertahan hidup, bukan memastikan ia hidup dengan benar. Masalahnya, banyak orang yang berhenti di sini. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk mengamankan rezeki jasad, sampai lupa menanyakan, setelah jasad ini aman, mau dibawa kemana arah hidup ini. Rezeki jasad tanpa arah rohani akan melahirkan manusia yang sibuk tetapi kosong, kenyang tetapi gelisah, hidup tapi tidak merasa hadir. Jasad diberi makan tapi hati kelaparan. Lalu yang kedua, rezeki akal. Naik satu lapisan ada rezeki akal, yaitu seperti kemampuan berpikir, memahami, membedakan, melihat sebab akibat, dan menarik hikmah. Ini adalah suatu rezeki yang besar, tetapi sering tidak disadari.
Banyak orang punya jasad yang sehat, tetapi akalnya sempit. Ada orang yang sekolah tinggi, tetapi akalnya tidak jernih. Karena rezeki bukan soal gelar, tetapi kejernihan melihat kebenaran. Akal yang sehat akan membawa manusia pada kesadaran bahwa hidup tidak mungkin tanpa tujuan, dan tujuan itu tidak mungkin hanya di dunia. Namun, akal juga bisa menjadi ujian. Ketika akal tidak dibimbing wahyu, ia bisa menjadi alat pembenaran hawa nafsu. Ketika akal merasa cukup tanpa Allah, disitulah kesombongan lahir. Maka akal adalah rezeki, tapi ia butuh adab. Akal yang diberkahi adalah akal yang tunduk, bukan akal yang arogan. Nomor 3, rezeki hati. Lebih dalam lagi ada rezeki hati, seperti tenang, sabar, syukur, ridho, lapang dada. Ini adalah rezeki yang langka. Dan inilah yang paling sering hilang di zaman sekarang. Banyak orang punya jasad kuat dan akal yang cerdas, tetapi hidupnya tetap berat karena hatinya sempit. Sedikit masalah membuatnya runtuh, sedikit ujian membuatnya marah pada takdir. Hati yang diberi rezeki ketenangan akan tetap stabil meski keadaan hidup naik turun. Sebaliknya, hati yang miskin rezeki akan selalu merasa kurang meski diberi banyak. Disinilah kita sadar, rezeki terbesar bukan yang menambah isi rumah, tapi yang melapangkan isi dada. Dan hati tidak bisa diisi oleh dunia. Ia hanya tenang ketika dekat dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, rezeki ruhani. Inilah puncaknya rezeki. Rezeki ruhani itu seperti hidayah, iman, butuh kepada Allah, cinta pada ketaatan, takut kehilangan Allah, bukan takut kehilangan dunia. Ini rezeki yang jika ada, semua rezeki lain menjadi aman. Dan jika tidak ada, semua rezeki lain berpotensi menjadi bencana atau musibah. Rezeki rohani membuat seseorang merasa nyaman, walaupun sedikit, tidak silau oleh banyaknya, tidak hancur oleh kehilangan, karena pusat hidupnya bukan lagi dunia, tetapi Allah. Dan inilah rezeki yang tidak semua orang dapat, meskipun semua orang menghirup udara yang sama. Ada yang hidup puluhan tahun, tetapi tidak pernah merasakan dekat dengan Allah. Ada yang hidup sederhana, tetapi ruhnya hidup. Rezeki rohani tidak selalu datang dalam bentuk yang nyaman. Kadang ia datang lewat luka, lewat jatuh, lewat kehilangan. Karena disitulah manusia sering paling jujur memanggil Allah. Sekarang jika kita satukan semuanya, kita akan paham satu hal penting. Allah tidak pelit memberi rezeki. Yang sering terjadi adalah manusia hanya mau menerima satu jenis rezeki dan menolak yang lain. Kita mau rezeki jasad, tetapi menolak rezeki kesadaran. Kita mau kelapangan dunia, tetapi menolak penyempitan ego. Kita mau diberi, tapi tidak mau diarahkan. Padahal rezeki bekerja sebagai satu sistem. Jika rohani hidup, hati akan tenang. Jika hati tenang, akal akan jernih. Jika akal jernih, jasad akan terarah. Urutannya tidak pernah terbalik. Maka mungkin bukan rezeki kita yang kurang, tapi cara kita mengenali dan memaknainya yang belum utuh. Dan ketika ini mulai kita sadari, hidup tidak langsung mudah, tetapi ia menjadi jelas. Dan hidup yang jelas arahnya selalu lebih ringan untuk dijalani. Pada akhirnya, hidup tidak sedang bertanya berapa banyak yang kita miliki, tetapi kemana semua yang kita miliki membawa kita. Rezeki tidak akan pernah salah. Yang sering keliru adalah cara kita memaknainya. Jika rezeki mendekatkan kita kepada Allah, sekecil apapun, ia pasti akan cukup. Jika ia menjauhkan, sebesar apapun, ia akan terasa melelahkan. Maka jangan sibuk mengejar tambahan sebelum memastikan arah. Karena ketika tujuan hidup itu lurus, rezeki akan menemukan fungsinya sendiri. Dan di titik itulah hati berhenti menuntut dunia, karena ia sudah menemukan arah kepada Allah. Segala salah dan khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa mina rasulihi sallallahu alaihi wasallam asyafa'a wa tarbiyah. Wa minal ghos radhiyallahu an nadra wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.